Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Yolanda Marda Yahya dalam Info Riau edisi ke-14. Seperti biasa pada edisi kali ini kami akan menyajikan sejumlah informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Dari Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, ini dia Info Riau selengkapnya. Berita awal pekan ini peringatan Hari Bakti PU ke-77 tahun 2022. Ini dia berita selengkapnya. Gubernur Riau menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77 Sabtu 3 Desember 2022. Peringatan Hari Bakti PU tahun ini mengusung tema 77 tahun Bakti PUPR siap membangun negeri. Gubernur Riau menjelaskan sepanjang tahun 2022, Kementerian PUPR mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung beberapa agenda internasional di tanah air. Satu di antaranya pembangunan infrastruktur yang menjadi program strategis dan prioritas nasional. 3 Desember 2022 kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77 dengan tema 77 tahun Bakti PUPR sigap membangun negeri. Sepanjang tahun 2022, Kementerian PUPR mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung beberapa agenda internasional di tanah air. Gubernur Riau menghadiri Majelis Kotmil Quran Tafakuh Boarding School SMP Tahfiz berbasis akhlak. Ini dia berita selengkapnya. Minggu 4 Desember 2022, Gubernur Riau menghadiri Majelis Kotmil Quran Tafakuh Boarding School SMP Tahfiz berbasis akhlak yang dilaksanakan di Tafakuh Boarding School Desa Lubuk Sakat, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dan ini sekaligus tidak hanya mengajar bagaimana anak-anak kita cinta dengan Al-Quran, mendalami ilmu agama, ya, tapi juga mendalami alam semesta sebenarnya. Jadi ya, sangat luar biasa. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kita warga Riau. Di saat ini kita lagi banyak sekali minat dari para orang tua untuk menyekolah anaknya ke pondok-pondok pesantren, termasuklah Mahat nih. Dan kebanyakan juga daripada orang tua sekarang sudah tahu bagaimana ya, keberkahan Al-Quran. Jadi karena itu pada umumnya semua pondok yang pesantren yang ada di Riau ini tetap membelajarkan ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran. Event Tour de Siak 2022 pada hari Minggu 4 Desember 2022. Ini dia berita selengkapnya. Kejuaraan balap sepeda Tour de Siak yang diselenggarakan selama 4 hari dimulai tanggal 1 hingga 4 Desember 2022. Terbagi 3 tahap, etape 1 dilakukan Res Siak City, etape 2 berlangsung dari Kabupaten Siak menuju Kota Pekanbaru, dan terakhir etape 3 dilaksanakan pada Res Pekanbaru City. Minggu 4 Desember 2022, Gubernur Riau resmi menutup event nasional ini. Sebagai tentunya penyelenggara, tentunya tidak terlepas juga kekurangan-kekurangan di sana sini, maka melalui kesempatan ini kami juga atas nama Bupati Siak, atas nama Pak Wali Kota, termasuk juga atas nama dari penyelenggara dari event Tour de Siak ini memohon maaf atas segala kekurangannya, karena barangkali masih ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Mudah-mudahan pada tahun mendatang, pada event Tour de Siak yang akan datang, kami akan lakukan perbaikan yang lebih baik lagi, sehingga tentunya kami harapkan memuaskan baik dari PBIC serta komisioner yang telah bertumpus lumus, termasuk Marsal, dan juga tentunya dari rekan-rekan para pembalap yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami tentunya akan berusaha maksimal agar di masa yang akan datang bisa lebih meriah, lebih ramai lagi para pembalapnya, dan tentunya lebih baik lagi daripada penyelenggaraan yang akan kami laksanakan tahun depan.
Penyerahan DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah tahun 2023, penyerahan plakat dan juga piagam penghargaan wajar tanpa pengecualian laporan keuangan kepada pemerintah daerah seprovinsi Riau. Ini dia berita selengkapnya. Gubernur Riau menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023 dari jumlah 30,71 triliun rupiah yang dialokasikan untuk Provinsi Riau, 8,17 triliun rupiah digunakan untuk belanja kementerian atau lembaga, dan 22,54 triliun rupiah dianggarkan untuk transfer ke daerah. Kami bersama Pengkajian Kendaraan, Koordinator Keuangan yang di Provinsi Riau telah menyerahkan DIPA untuk Riau ini 30 triliun lebih. 8 triliun itu yang diberikan kepada Kanwil, termasuk instansi vertikal yang ada di sini, termasuk rektor. Tadi yang 22 triliun lebih itu untuk Provinsi Kabupaten Kota Riau. Ini telah diserahkan. Harapan kita tentunya agar tadi sudah sampaikan, ini kita situasi ekonomi ini tidak ada kepastian, masih energi, keseimbangan masih. Karena itu penekanan disampaikan tadi dari arah kami itulah yang kami harapkan nanti menjadi perhatian kita semua. Wakil Gubernur Riau menghadiri Majelis Zikir Mingguan Lembaga Adat Melayu. Ini dia berita selengkapnya. Wakil Gubernur Riau menghadiri Majelis Zikir Mingguan Lembaga Adat Melayu pada Selasa 6 Desember 2022. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Riau mengakui bahwa Majelis Zikir Mingguan ini sangat memberikan energi positif dan harus konsisten untuk dilaksanakan. Ketika dikatakan, engkau memuliakan siapapun yang kau kendaki dan engkau menghinakan kepada siapapun yang kau kendaki, artinya itu hak prerogatif kemuliaan. Tetapi Allah memberikan rambu-rambu, cara-cara untuk mendapatkan kemuliaan itu. Itu dia katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita lihat itu, Allah itu sudah bagi tugasnya. Takwakan aja dirimu, aku kasih kemuliaan. Tetapi yang terjadi hari ini yang banyak tidak. Dia sibuk mencari kemuliaan. Kemuliaannya tidak dia dapat, takwanya tidak dia kerjakan. Jadi harusnya seperti itu. Bagian yang kita lakukan pada malam hari ini, melaksanakan kegiatan zikir itu adalah dalam rangka mentakwakan diri kepada Allah SWT. Sehingga dengan mentakwakan diri kepada Allah, kita berharap nanti Allah akan memberikan kemuliaan. Itulah sesungguhnya akhir mendapatkan kemuliaan itu. Hybrid Seminar Nasional HIV/AIDS pada Rabu 7 Desember 2022. Ini dia berita selengkapnya. Rabu 7 Desember 2022, Wakil Gubernur Riau menghadiri Seminar Nasional HIV/AIDS yang ditaja Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau. Kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS khususnya dari kalangan produktif, sebab 60% kasus HIV/AIDS dapat ditemukan pada kelompok produktif yakni rentang umur 25 hingga 45 tahun. Hari ini kita berkumpul dalam rangka menyatukan persepsi, pemahaman dan tujuan kita, yaitu penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau. Dari data yang dikumpulkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sampai dengan Agustus 2022 telah ditemukan sebanyak 7.869 ODA orang dengan HIV/AIDS di Provinsi Riau ini, di mana 3.686 orang ketika saat ditemukan itu sudah dalam stadium AIDS. Jumlah kasus HIV yang ditemukan di Provinsi Riau baru sejumlah 7.869. Artinya, jumlah ini baru mencapai 67,8% dari 11.596 target yang ditentukan secara nasional. Karakteristik temuan kasus HIV dan AIDS di Provinsi Riau ini sudah mengarah kepada populasi umum, di mana jumlah terbesar berada di Kota Pekanbaru dengan temuan kasus sejumlah 4.639 orang. Temuan kasus pada ibu rumah tangga menduduki ranking ketiga terbesar
Dan jika dikelompokkan ke dalam kelompok usia, maka temuan kasus HIV terbesar banyak ditemukan pada kelompok umur 25 sampai dengan 45 tahun. Dan ini usia yang sangat produktif. Proporsi terbesar dan berada pada persentase kurang lebih 60%. Sekian Info Riau edisi kali ini. Saksikan terus Info Riau di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Marda Yahya dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.